Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku kesempatan malam ini. Saya ingin ngobrolin tentang mensucikan hati. Latar belakangnya sebenarnya karena dalam minggu ini saya bertemu dengan beberapa kejadian yang sebenarnya tidak melibatkan saya langsung, tapi kesemuanya punya benang merah gitu. Jadi ada beberapa kasus di orang-orang di sekitar saya yang saling berseteru konflik gitu ya. Dan ternyata saya cuma jadi tempat sampah kebetulan. Jadi mendengarkan keluhan beberapa teman ini. Terus dari situ kok saya waktu itu hanya mendengarkan, tapi setelah biasa lah ya, kata-kata itu ternyata tidak berhenti di liang dengar. Ini termasuk puisi yang saya tuliskan sore tadi. Saya cerita tentang kemanakah sebenarnya akhir dari muara suara-suara gitu. Jadi suara-suara itu berakhir di mana sih? Apakah hanya di liang dengar atau ternyata nyangkut ke otak kita? Dan saya merasa suara-suara yang saya dengar dari percakapan keluhan teman-teman nih, beberapa kasus di beberapa hari ini, ternyata nggak berhenti di liang dengar saya, tapi naik ke atas ke dasar benak saya, di otak saya, dan beberapa menjadi pikiran. Mungkin tidak sepenuhnya mengganggu overthinking gitu sih, enggak ya, tapi kok saya coba peres-peres gitu. Ini semua terkait dengan sesuatu di belakang dari peristiwa itu gitu. Misalnya kayak orang tersinggung, orang sakit hati, itu kan satu hal gitu. Tapi sebenarnya kan setelah dia sakit itu kan di hatinya gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi penyelesaiannya itu pada masing-masing, pada hatinya, bukan pada sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan tadi ada kalimat yang menarik dari obrolan orang teman, bahwa bisa jadi bukti itu tidak lagi dibutuhkan ketika kita perkara hati, karena bukti itu kan wilayah yang di sekitaran hati itu. Kita bersengketa, lalu kita kehilangan kepercayaan, lalu kita menunggu bukti gitu. Padahal sebenarnya bukti itu bahasa saat kita menjadi dua himpunan yang berbeda. Semua tidak lagi perlu saat kita dalam satu atmosfer yang sama, dalam hati yang sama. Sorry, agak rumit, tapi saya terus jadi ingat buku ini. Ini buku lama sebenarnya, tapi saya memang mengkoleksinya dulu sih, materi kurikulum ngaji nih ya, mensucikan jiwa. Ini adalah Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, ditulis oleh Said Hawa. Konsep Tazkiyatun Nafs terpadu, diseleksi dan disusun ulang oleh Said Hawa. Buku yang tebal dan rasanya saya seperti tidak pernah selesai membacanya, walaupun sudah berulang-ulang ya, karena ini saya lihat sampai ada di halaman belakang sudah ada coret-coretan pensil saya. Kayaknya dulu setiap saya ada sesuatu saya bongkar gitu. Nanti akan saya ceritakan beberapa yang udah saya coret-coret. Seperti biasa, ini foto buku bukan bedah buku atau review buku secara utuh gitu, namun saya hanya menceritakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan dari satu buku. Nah ini kalau saya latar belakang yang tadi ya, setelah saya kepikiran kasus yang ada di sekitaran saya tadi, saya teringat buku ini, dan di mukodimahnya ada dua ayat yang memiliki keserupaan. Dan ini terus terang saya sering ingat kalau lagi ada masalah gitu. Ingat karena ternyata problem kita itu semua di hati gitu kan. Jadi ayatnya itu di Al-Baqarah, sama-sama di Al-Baqarah, yang satu di ayat 129, yang satunya di 151. Jadi yang di 129 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan, wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka itu rasul dari kalangan mereka, yang tugasnya rasul itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Kemudian yang kedua, mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah. Serta yang ketiga yaitu mensucikan jiwa. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu yang Al-Baqarah 129. Kemudian yang di 151-nya, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam ta'kunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus ya kepadamu rasul di antara kamu, untuk satu membacakan ayat-ayatnya, kedua mensucikan kamu ya, dan ketiga mengajarkan kitab dan hikmah, serta mengajarkan padamu apa yang belum kamu ketahui. Hanya urutannya diubah ya. Jadi menyampaikan ayat-ayatnya,
Kalau yang pertama menyampaikan ayat-ayat dan mengajarkan kitab ya, kitab dan hikmah, kemudian mensucikannya. Kalau yang di 151 membawa ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayatnya, mensucikan kamu, dan baru mengajarkan kitab dan hikmah dan apa-apa yang belum kita ketahui. Menarik ya. Jadi Rasul itu membawa kitab, itu perkataan Allah, tapi dia juga mengajarkan kitab dan hikmah. Ada dua. Jadi hikmah itu kan kebijaksanaan gitu. Hikmah itu adalah filosofi, adalah hakikat, adalah sesuatu yang bisa kita terima di kognisi kita. Tapi di luar itu ternyata ada mensucikan jiwanya. Jadi setiap tugas Rasul disebutkan di doa tadi selalu ada item mensucikan jiwanya. Jadi jiwa itu kan sesuatu yang rasa kan. Kalau dulu saya sering cerita, saya dapat dari satu ustadz di pesantren saya dulu, rasa itu adalah endapan pikiran, endapan yang kognisi tadi. Ketika mendapatkan satu kitab dibacakan oleh Rasul, lalu kita disampaikan penjelasannya dalam bentuk hikmah, ya, dalam bentuk ahai gitu ya, ke pemahaman yang utuh itu kan kognisi. Tapi setelah kognisi itu dia akan mengendap dalam rasa. Nah, hati inilah yang harus disucikannya. Nah, contoh misalnya ya dalam cerita yang tadi saya sampaikan, ketika ada perselisihan tadi, ketika kita duduk dan hanya berbicara tentang apa yang disengketakan, tidak bicara dengan hati, ya pasti selesai pun ya misalnya disampaikan satu bukti lalu si A menang, A dan B bersengketa, ketemuan satu bukti, A menang. Seolah-olah selesai secara kata-kata, secara sekitaran hati tadi. Tapi di masing-masing mereka tentu masih nggak nyaman. Karena itu selalu di ayat-ayat tentang perbedaan itu kan Allah mengingatkan bahwa memaafkan itu lebih utama. Nah, memaafkan ini adalah wilayah mensucikan hati. Nah, tentu ini nggak mudah gitu ya, karena itu buku ini tebal sekali ya. Ini adalah kaifiat, jadi tata cara. Kalau teman-teman, ini hebatnya ilmu di dunia keilmuan Islam itu kan menariknya begitu. Ihya Ulumuddin ini kan kitabnya Al-Ghazali. Ini diintisarikan oleh Said Hawa dalam satu buku Mensucikan Jiwa, pun masih setebal ini intisarinya. Nah, di sini sebenarnya arahnya begitu. Jadi kalau teman-teman pengen membaca atau ingin membeli buku ini, mengoleksi buku ini, saya sangat rekomendasikan karena ini detail sekali bagaimana menuntun kita mensucikan hati. Kalau hanya mensucikan hati, oh mungkin cuman yang penting kita baik, yang penting kita memaafkan, yang penting kita sabar, seolah-olah gitu kan. Kalau itu kan sebenarnya, itu mah semua orang juga tahu itu. Bagaimanapun agama mengajarkan kita begitu. Tapi gimana orang bisa sabar, gimana orang bisa memaafkan, itu kan ada runutan kaifiatnya, ada tata cara, ada runutannya, termasuk dalam proses kognisi kita, cara berpikir kita menuju ke situ enggak gitu. Dan itu rumit ya. Di sini ada. Jadi di sini ada dari ada 4 bab ya, 4 bab. Bab pertama itu menarik sekali. Di sini malah menceritakan hubungan guru dan murid. Jadi adab guru dan murid. Ini bukti bahwa seorang Said Hawa itu sangat menghargai guru-gurunya gitu. Sehingga disampaikan di bab pertama tentang adab guru dan murid. Kemudian bab keduanya induk sarana tazkiyah. Jadi sarana-sarana mensucikan hati itu apa saja gitu. Yaitu hal-hal tentang ibadah ya. Ada pasal 1 tentang sholat, pasal 2 tentang zakat, pasal 3 tentang puasa, pasal 4 tentang haji, pasal 5 tentang tilawah Al-Quran, pasal 6 tentang zikir, pasal 7 tentang tafakur, pasal 8 dengan mengingat kematian dan pendek angan-angan, 9 tentang muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan muaqobah. Pasal 9 ini sebenarnya ada dalam satu bukunya, judulnya apa ya? Kok jadi lupa. Saya pernah bahas juga sih di sini kayak judulnya. Itu buku yang menarik. Jadi cerita muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan muaqobah di dalam satu bahasan. Lupa, masya Allah. Nanti kita bahas deh ya. Itu juga cukup bagus, detail, buku tipis ya. Itu sebenarnya menjelaskan di pasal 9-nya bukunya Said Hawa ini. Ke-10 amar ma'ruf nahi mungkar, 11 pelayanan tawaduk, ke-12 mengetahui pintu-pintu masuk setan. Jadi kita diajarin setan itu masuknya dari mana ya. Terus bagaimana kita nutup pintu itu.
Ke-13, berbagai penyakit hati, kesehatan berikut cara melepaskan diri dari penyakit dan mewujudkan kesehatannya. Tipsnya detail sekali. Nah, bab 3 adalah tentang kesucian jiwa itu seperti apa. Ada namanya pensucian jiwa, proses mensucikan jiwa. Ada tahakkuk. Tahakkuk itu dari kata hakko. Ya, tahakkuk itu nanti terdiri dari 12 poin lagi tuh. Tahakkuk itu. Ada tauhid, ada sidik, ada zuhud, ada tawakal, ada mahabbatullah, cinta pada Allah, takut dan harap, ya. Ada takwa dan warok, syukur, ada sabar, taslim dan ridho, ada muraqabah dan musyahadah. Satu lagi terakhir adalah taubat yang terus menerus. Runut banget ya. Itu satu-satu dibahas itu di tahakkuk. Kemudian yang ada berikutnya takhalluk ya. Takhalluk ya. Takhalluk itu berakhlak. Itu diceritakan berakhlak seperti apa untuk pada asmaul, dengan pendekatan asmaul husna. Kemudian yang bab 4 adalah tazkiyah, itu tentang mengendalikan lidah, ya, adab dalam hubungan. Sampai dengan adab dalam pergaulan interaksi dengan beragam manusia dibahas di situ. Oke, ini gambaran daftar isinya, jadi teman-teman bisa merasakan betapa komprehensifnya buku ini. Nah, saya akan ambil satu contoh. Kan tadi banyak sekali sikap-sikap baik dan bagaimana runutannya. Saya ada satu yang ini kayaknya dulu saya coret-coret dengan pensil cukup banyak gitu ya. Mungkin saya waktu itu lagi nggak sabar gitu. Karena ini bab tentang sabar. Bab tentang sabar itu diolah cukup banyak ya. Apa obatnya? Apa obat untuk sabar itu? Termasuk pola makannya, memiliki ruang untuk menghibur hati, ya. Terus berpikir dengan utuh, ya. Coba bayangin, kita hanya ngomongin sabar tapi di sini runutannya macam-macam, ya. Termasuk yang disampaikan di bab ini itu ada bahwa terapinya itu harus dengan mujahadah. Harus dengan pembiasaan. Bahkan sangat bagus kesabaran ini dilakukan dalam pembiasaan dari masa kecil. Karena itu kalau kita tahu bagaimana puasa, ibadah puasa itu harus diajarkan dari anak-anak sejak dini. Karena sebenarnya kan puasa itu menahan gitu. Karena menahan ini butuh riadoh. Ini diakui oleh Said Hawa ini. Jadi ini sebenarnya nggak hanya sabar ya, semua sikap-sikap, sifat-sifat baik itu, akhlakul karimah itu butuh pembiasaan. Karena itu kalau pengertian akhlak pun kan, akhlak itu kan pembiasaan yang sampai dengan saat tidak melakukannya kita nggak nyaman. Gitu kan, misalnya kayak kita pakai barang orang lain nggak pinjem, nggak pinjam secara resmi gitu ya. Kalau dulu di asrama kan sering gitu. Kalau kita ngerasa nyaman dengan itu, bahaya. Harusnya kita nggak nyaman. Astagfirullahaladzim, aku belum bilang nih, gitu harus sampaikan. Itu hal sederhana ya. Atau apa ya? Yaitu misalnya ada hak orang lain di kantong kita dan kita nyaman. Hati-hati. Berarti ada yang kita harus membiasakan untuk tidak nyaman atas hal-hal yang tidak baik itu. Nah, itu harus dilakukan dengan ya tadi ya, pembiasaan dan program terapi ya. Program terapi. Jadi program berarti harus tertata rapi. Jadi buku ini menurut saya sih bisa jadi memantik kita untuk bersungguh-sungguh terhadap nilai-nilai positif yang ada di sekitar kita untuk kita bangun kebiasaan itu. Kan ada kata Pak Ustadz itu kan ukuran kita Allah sedang jauh gitu, Tuhan sedang jauh dengan kita itu katanya kan saat kita nyaman dengan maksiat gitu. Saat kita melakukan kemaksiatan dan kita nyaman, itu adalah satu indikasi bahwa Tuhan sedang menjauhi kita. Tentu kita harus mendekat gitu. Sebaliknya, kenyamanan yang kita rasakan saat kita melakukan ibadah itu adalah salah satu indikasi bahwa Allah sedang mendekati kita. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah proses program untuk diri kita mensucikan jiwa itu dengan membangun kenyamanan saat kita mendekatinya.
Emang nggak gampang nih, saya juga aduh berat banget ya. Tapi menurut saya menarik ya. Karena kan kenyamanannya. Jadi kalau kita nyaman dalam melakukan hal-hal positif, alhamdulillah itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan sedang mendekati. Kalau kita nggak nyaman, ya kita harus cari cara melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Dan buku ini cukup menjelaskan kaifiat ya, tata caranya berunut ke sana. Tapi kalau saya membaca polanya itu selain kita mengulang, pembiasaan itu kan yang kita ulang gitu ya. Itu ada dasar pemikiran yang benar. Ada dasar pemikiran yang benar. Misalnya untuk sabar gitu. Untuk bisa tidak tersinggung gitu. Contohnya tadi yang puisi yang saya tulis sore tadi, saya cerita tentang bagaimana caci maki itu. Kita dicaci maki orang. Lalu ternyata nggak cuma berhenti di sini tapi naik ke otak kita dan membuat kita benci sama orang yang mencaci maki kita. Nah ini kan manusiawi. Mungkin kalau kita ngomong lah manusiawi lah Put. Tapi kan ini menjadi penyakit hati. Karena kita membenci seorang itu. Atas kata-katanya yang sebenarnya kata-kata itu kan kelemahan dia sebagai manusia yang seharusnya tidak mengatakan kata-kata buruk kepada kita kan. Seharusnya. Itu kan masalah dia sebenarnya, bukan masalah di kita gitu. Sehingga proses kognisi kita, cara berpikir kita mestinya justru mengasihani seorang yang mencaci maki itu. Agak rumit ya, tapi kalau kita mau dudukkan masuk ini, walaupun prakteknya susah. Ini kan landasan pikiran dulu. Nanti kalau kita taruh, terus kita bisa mengerti. Oh ya udahlah, kalau gitu saya maklumi misalnya si A ini habis memaki-maki kita gitu ya. Untuk hal yang sebenarnya kita bisa jawab gitu. Atau kadang-kadang malah kalau kata memaki itu seringkali saya lihat dalam pergaulan sehari-hari, caci maki itu biasanya tidak menyentuh konteks masalah, biasanya begitu. Jadi caci maki itu adalah cara kita manusia untuk menutupi kesalahannya atau melihat celah kesalahan orang lain lalu dia serang gitu. Biasanya caci maki itu berlebihan dan kehilangan konteksnya gitu. Kehilangan konteksnya. Jadi sebenarnya kalau mau judul menang-menangan gitu, kita push aja gitu. Maksudnya apa? Nanti dia akan berhenti dia kehilangan itu. Misalnya contoh si A ini mencaci maki kita karena merasa dirugikan oleh kita gitu. Terus kita minta maaf. Oke, mohon maaf deh kalau gitu. Kan jadinya dia tidak dapat panggung untuk melanjutkan marahnya. Padahal sebenarnya, tapi nggak bisa gitu dong. Nah, ketika dia sudah tetap memaksakan, sementara kita sudah mengakui kesalahan kita, kan dia udah kehilangan konteksnya. Jadi sebenarnya target dia tidak lagi konteksnya itu, kerugian yang dia alami, tapi targetnya dia adalah menyerang emosi lawan bicaranya. Nah, kalau ini contoh, tapi rasanya kebanyakan akan begitu. Kalau memang seperti itu, kita dengan kognisi dengan cara berpikir kita yang pas, kita akan memahami ini sudah di luar konteks. Jadi, lupakan. Kalaupun mau dengarkan aja, tapi sudah selesai kan. Hal-hal teknis itu sudah saya lakukan. Karena apa? Karena sebenarnya, ini kemarin hasil renungan, baru tadi pagi sebenarnya. Hasil obrolan dengan diri sendiri ketika orang harus sepenuh percaya diri saat menyampaikan. Ini ilmu komunikasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini nyambung dengan yang tadi. Orang harus percaya diri saat menyampaikan. Bagaimana percaya diri kalau kita melakukan kesalahan? Sementara kita harus menyampaikan dengan penuh kepercayaan diri. Saya sempat, ini tanya jawab saya sendiri, tapi saya juga mikir, iya ya, kalau kita merasa bersalah tentu kita takut, ya kan, kan memang fitrah kita begitu ya, kita berani karena benar. Terus pertanyaannya gini, saat kita melakukan kesalahan itu, adakah kandungan kebenaran? Agak rumit ya, tapi aku sempat tak cari dan ternyata ada. Apa hal benar dari saat kita melakukan kesalahan? Hal benarnya adalah mengakui kita salah. Iya kan? Kan kesalahan yang kita lakukan, terus kalau kita terus mengakui kita salah, ya itu benar kan? Pengakuan itu menjadi benar kan? Sehingga kita jadi percaya diri. Gitu. Jadi kehilangan kepercayaan diri kita tentu ketika kita mengingkari fakta itu. Bahwa kita tidak mengakui hal benar itu.
Nah, ini tadi obrolan yang orang kalau marah kehilangan konteks itu karena dia di kepala dia sudah tidak lagi berpikir benar salah, tapi berpikir menang kalah. Dan itu bodoh sih. Menurut saya itu bodoh. Itu ketersesatan cara berpikir, dan sebenarnya dalam Tazkiyatun Nafas yang tadi saya sampaikan di bab sabar tadi, dia akan kehilangan dasar-dasar untuk tetap bisa bersabar. Jadi jangan main-main. Sabar nih sebuah gerak hati yang pondamennya itu landasannya itu luas dan dalam gitu. Saya termasuk yang buruk dalam hal kesabaran. Anak dan istri saya paham. Saya sering kali kebingung dan lepas kontrol. Bahkan kan saya pernah cerita mungkin kalau di satu Ramadan, awal Ramadan itu saya ngomong sama istri dan anak-anak, ayo kalau Ramadan ini sekolah, coba kira-kira tahun ini Bapak harus apa gitu. Saya minta kurikulum dari anak-anak, dan anak-anak sepakat nggak boleh marah, harus sabar. Ternyata susah. Tapi ketika di kurikulum kan, otomatis kan kita jadi berusaha gitu ya, berusaha ngebangun itu. Ya, minimal itulah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang masih kuliah, atau yang masih belajar, atau ada yang sedang menempuh satu jenjang yang lebih tinggi, dengan serius kita mengumpulkan amunisi, mengumpulkan modal kecakapan gitu, kecakapan khusus untuk mendapatkan jenjang itu. Nah, bayangkan kalau yang kita kejar ini bukan jenjang itu, bukan ilmu, bukan ijazah, bukan gelar akademis, tapi sikap-sikap positif tadi. Saya ingin menggapai kesabaran yang maksimal. Saya ingin mencapai ketulusan yang tepat. Saya mencari keikhlasan. Coba kalau kita, ini agak ini ya, tapi saya juga pengennya gitu. Kalau misalnya kita serius ke hal-hal itu, tentu kita akan ngulik kan, mencari tahu bahannya apa. Bahkan kalau teman-teman ini baca Siapakah Said Hawa, Masya Allah, Said Hawa ini orang yang sangat sederhana, sangat tulus. Jadi dia tidak hanya menulis buku, tapi dia seorang yang karakter pribadinya pun luar biasa. Ada kayaknya di sini ada ya, tentang penulis. Itu bisa lah di googling, boleh lah kalau mau di googling Siapakah Said Hawa. Cukup ya, udah 22 menit. Salam literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.